Gue bikin video ini karena gue habis nonton betapa sinemanya film berjudul Chainsaw Man Movie Rise Arc yang ngangkat arc lanjutan dari sebelumnya yang udah dianimasiin di season 1. Gue udah ngasih review dalam bentuk tertulis di Twitter, follow Twitter gue by the way. Yang intinya gue bener-bener terkesima dari awal sampai akhir, terutama berkat directionnya yang kelihatan bedanya dengan season 1. Walaupun ada beberapa style sinematik yang dipertahankan, tapi begitu sampai di action sequence benar-benar bisa ngerasain feel chaotic yang di manga, atau bahkan bisa dibilang lebih lah. Overall pacing, visual, sound direction, sama soundtrack semuanya gokil. Dan ada potensi buat gue rewatch sih ini. Gue rating itu movie gila dari 10. Bagus dan fantastisnya film Chainsaw Man Rise Arc ini akhirnya bikin gue mikir, gimana gue bisa membandingkan season 1 dengan film ini? Karena jujur, di awal gue nonton season 1, dengan bayangan gue juga udah baca mangganya gitu ya, gue pengen feel chaoticnya itu bener-bener diadaptasi gitu. Tapi ternyata, semua kerasa kayak muted dan kurang gitu di season 1. Ya, walaupun gue suka-suka aja dengan color tone-nya yang lebih dingin dan pendekatan yang lebih realistis. Cuman pas dibandingin sama film ini, gue ngerasa sequel-nya ini lebih doing the franchise justice daripada series pilotnya gitu, alias season satunya. Nah, dari sini, kemudian gue juga mau nanya ke lu semua, kira-kira ada nggak sequel yang bikin lu akhirnya punya pandangan berbeda sama series perdananya? Entah itu ngerasa sequelnya lebih bagus, atau series perdananya lebih bagus, atau dua-duanya sama aja? Atau bahkan lu ngerasa dua itu harus dilihat secara terpisah? Chainsaw Man movie ini menurut gue bikin mikir ulang soal rating gue ke season 1 animenya. Soalnya gue kayak hampir ngasih skor 9 alias di 8,8 di analis gue. Tapi setelah nonton movie-nya, gue ngerasa kayak, nggak cuy, ini movie kalau harus gue angkain ratingnya mungkin di 10 dari 10. Ini ngelebihin ekspektasi gue dan standar yang dipasang sejak season 1. Dan begitu gue ngeliat ke belakang, ternyata emang ada beberapa hal yang di season 1 gagal bikin gue seobsesi itu dengan franchise-nya. Tapi berkat movie ini, gue jadi terobsesi lagi gitu. Yang paling jelas adalah gimana directing atau pengarahannya sih. Directing di Chainsaw Man Season 1 mungkin jadi poin yang paling keras dikritik sama banyak fans karena terlalu grounded, kurang chaos, dan malah nggak sesuai dengan tone sama pacingnya yang dibawa sama manganya Tatsuki Fujimoto, yang serba cepet dan dar-der gitu. Sementara di movie ini kelihatan kalau directionnya mencoba faithful, alias setia sama visi yang coba digambarin sama Fujimoto di manganya. Gimana ngelihatnya? Gue ngelihatnya sih dari pacing ceritanya ya. Season 1 bener-bener kayak nyoba ngadopsi pacing lebih lambat dan kerasa kayak dragging alias diseret gitu. Mungkin visi si sutradara ini saat itu yang ngerasa Fujimoto bakal suka dengan pacing yang realistis kayak film-film karena Fujimoto adalah cinephile gitu ya. Tapi ini mungkin yang jadi kesalahan si sutradaranya yang terlalu nyoba bikin si Fujimoto seneng. Tapi lupa sama target audiensnya yang lebih suka sama chaos kayak di mangganya. Makanya ada yang kecewa sama season satunya. Nah, begitu di movie ini, berasa banget kok adaptasinya mencoba untuk sepersis itu sama manganya, dan bahkan di bagian battle-nya, mereka berhasil ngembangin chaos-nya itu dengan cara mereka sendiri, yang justru nambah atmosfer kacaunya. Walaupun kalau dilihat di manga mungkin nggak se-chaos itu, tapi pengembangan yang mereka lakuin masih sesuai dengan visi yang coba ditampilin di manganya. Visualnya dibikin sejerah mungkin, sekacau mungkin, buat gambarin betapa menegangkannya bagian action itu. Ngomongin pengembangan dari adegan-adegan juga, gue ngerasa pengembangan yang ada di season 1 kayak kerasa mundane gitu, redundant alias kurang faedahnya. Meskipun sebagus apapun bagian kesehariannya Aki Hayakawa di season 1 misalnya, tapi agak nggak nyambung dari cerita yang diangkat. Beda dari sini, scene pengembangan yang kelihatan adalah di bagian action. Gue nggak bisa cerita banyak sih karena takut spoiler, tapi yang bisa gue bilang adalah adegan action yang rada dipanjangin dan berasa chaosnya sehingga faedah pengembangan adegannya ada karena masih nempel sama cerita utama dan sebagai entertainment factor tentunya. Dan tentunya, soal overall tone warna dan permainan warnanya dari awal sampai akhir itu jadi penentu banget. Season 1 dikritik karena nyoba terlalu realistis karena ngejar cinematic look gitu. Jadi warna-warnanya terlalu muted dan nggak bisa ngegambarin kontrasnya dan kacaunya dunia Chainsaw Man. Sementara di movie ini, dari trailer aja udah kelihatan gitu kalau adegan grounded-nya ada, tapi nggak se-muted itu. Dan setelah-setelahnya, kerasa lebih cerah dan lebih chaos. Jadi kerasa kayak nggak ngejar cinematic look-nya, tapi menurut gue lebih ngebikin gambar-gambar di manga ini berwarna, habis itu bergerak, dan berasa hidup. Ya basically yang harusnya dilakukan oleh animator lah ya.
Jadi gitu sih, kenapa gua rating Chainsaw Man movie ini sebagai sequel yang lebih unggul dari season satunya. Dan gua akhirnya ngeliat lagi dan mengakui season 1 Chainsaw Man lebih inferior. Ini sebenarnya nggak berlaku cuma buat Chainsaw Man juga sih, ini berlaku buat adaptasi lain kalau dipikir-pikir. Kayak kemarin setelah gua namatin My Dress Up Darling season 2, menurut gua overall season 2 ini jauh lebih bagus dibanding season 1. Rating season 1 sejujurnya rada gua turunin, kayak season 2 nih bisa ngebawa energi otakku yang bener-bener passionate sama hobinya gitu. Gue lebih ngerasa antusiasme Marin, kemampuannya Gojo, dan interaksi mereka dengan karakter-karakter lain juga berasa lebih bergairah dibanding season 1, yang kalau dibilang datar sih nggak juga, tapi kalah dinamis gitu dibanding season 2. Tapi nggak cuman bikin gue ngelihat sequel suatu series jadi lebih bagus dari series perdananya, ada juga yang bikin gue mengapresiasi series sebelumnya, karena berhasil kasih setup yang bagus sampai ke sequel atau finalinya yang super memuaskan. Contohnya kayak gue nonton Saekano Movie. Gue ngerasa drama, solusi, sama kesimpulan ceritanya di movie itu berasa rewarding banget berkat apa yang udah dibangun sama season 1 dan 2-nya. Gue jadinya punya apresiasi lebih buat keduanya setelah nonton movie finale itu. Ya terutama ke Megumi Kato tentunya. Ada juga yang bikin gue malah lebih suka series utamanya atau series sebelumnya dibanding sequel atau finalenya. Terlebih karena eksekusi atau directingnya yang bikin gue bilang ngaco lah ini orang gitu. Ini gue rasain pas nonton Gotobu no Hanayome, season 1-2 berasa bagus banget gitu secara storytelling. Tapi movie-nya flop parah dan bahkan sebagai tim Yotsuba pun, gue ngerasa adegan Futaro yang nungguin Yotsuba di UKS sama confession setelahnya itu kurang ada impact-nya gitu. Karena chapter 90 gak diceritain, dan malah baru diangkat di Gotobun Specials pertama. Jadi ya kerasa finale ini gak rewarding gitu. Kurang lebihnya gitu sih pikiran gue hari ini. Pokoknya lu semua tonton Chainsaw Man movie Rise Arc di bioskop sekarang juga. Mau lu udah ngikutin Chainsaw Man dari awal apa belum samsek, gue mau lu pada nonton sekarang. This has been Zimmer. See you when I see you.